Oke, sebentar nih. Yang ibadah. Oke, Santi silahkan mulai. Shalom Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah, apa kabarnya? Boleh angkat jempolnya. Dahsyat. Yang luar biasa, dahsyat, amin. Nggak terasa waktu sudah hari Kamis lagi. Waktu berlalu dengan cepat. Kita akan berdoa terlebih dulu, kita akan mulai ibadah kita pada malam hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Bapak yang baik, Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk kami boleh sama-sama beribadah, tapi kami percaya meskipun jarak kami satu dengan yang lain terpisah Tuhan, tapi kami percaya ada Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, di dalam keluarga kami, di dalam rumah tangga kami Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mulai ibadah Miracle is Free pada malam hari ini. Biarlah Roh Kudus yang mengambil alih segala sesuatunya boleh berjalan dengan baik. Amin. Dan kiranya Tuhan lewat ibadah ini boleh memberkati setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan mulai acara ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Mari sama-sama kita akan memuji Tuhan terlebih dulu. Kita akan menyaksikan video berikut ini. Siapkan hati-hati, berikan yang terbaik buat Tuhan. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah Roh-Mu bekerja. Sama-sama kita katakan, Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah Roh-Mu bekerja. Sama-sama katakan, Tuhan ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Tuhan ku percaya kuasa-Mu sempurna, kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Kami yakin Tuhan kuasa-Mu bekerja dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Engkaulah jawaban di setiap doa kami, setiap doaku saat ku menyembah Roh-Mu
Silakan Pak Paulus. Haleluya, puji Tuhan, shalom semuanya. Teman-teman Belum. yang dikasihi Tuhan, hari ini kita berjumpa lagi dalam ibadah kita, Miracle is Free. Saudara-saudara, sebelum kita masuk di dalam pembahasan firman Tuhan, karena saya percaya hari ini kita semuanya ada dalam kuasa anugerah Tuhan. Saya lihat beberapa teman-teman sudah bergabung, puji Tuhan. Saya minta dengan hormat Pastor Charlton berdoa buat acara ini untuk kita bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Silakan Pastor Charlton. Puji Tuhan, Bapak Ibu, izinkan saya berdoa, tapi nggak nyalakan video karena penampilannya masih kurang baik. Puji Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Kami selalu percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang baik dan Engkau akan melakukan pekerjaan yang baik melalui kehidupan kami. Amin. Dan Engkau adalah Allah yang setia. Engkau adalah Allah yang kasih setianya itu luar biasa kehidupan kami. Malam hari kami mau belajar banyak dari firman-Mu, perlengkapi kehidupan kami, urapi kami, berkati kami, tolong kami, nasihati kami ya Tuhan. Pakai mulut dan bibir hamba-Mu, Gembala Sidang Pak Paulus Eko Dianto, agar melalui kehidupannya, teladannya, firman Tuhan disampaikan dalam kehidupan kami, dan kami semua disegarkan menghadapi hidup yang sudah Tuhan tentukan dalam kehidupan kami. Kami percaya malam hari ini ada perubahan yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kami. Miracle is free. Dalam nama Tuhan kami berdoa, haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mari kita beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita yang dahsyat. Terima kasih Pastor Charlton bersama dengan dua rekan yang lain, yaitu Pastor Charlton, lalu Pastor siapa itu? Villa dan Pastor Henry Simanjuntak. Hari Selasa kemarin sudah ditapiskan beliau menjadi pendeta penuh dan dua rekan kita menjadi pendeta muda. Puji Tuhan. Kita berikan selamat buat beliau, dahsyat luar biasa. Nah, saudara-saudara ada di antara kita ya. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya sudah janjian dengan sahabat saya dari Bandung. Ya, beliau bernama Pak Roman. Ya, mohon ditampilkan Pak Roman. Ya, wajahnya luar biasa. Nah, saudara-saudara, beliau akan menyaksikan kebenaran firman Tuhan, akan menyaksikan kehidupan beliau ya. Bagaimana dahulu dan bagaimana sekarang. Ya, karena firman Tuhan itu berkuasa mengubah, firman Tuhan itu berkuasa merestorasi, memperbaiki. Yang orang berkata tidak mungkin, tetapi waktu dia membuka hati untuk bertobat, membuka hati, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, maka Tuhan ubah ya, dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang baik menjadi lebih baik lagi. Ya, saya berikan waktu untuk Pak Roman ya bercerita apa yang Anda alami ya, dulu Kristennya bagaimana, sekarang bagaimana ya. Kita berikan sekali lagi tepuk tangan untuk Pak Roman ya, puji Tuhan ya, dan saya persilahkan. Ya, shalom semuanya. Shalom. Pada hari ini saya mau coba memberikan kesaksian ya mengenai bagaimana Tuhan merubah hidup saya. Tuhan juga bagaimana memulihkan hidup saya ya. Yang dulu hanya lebih kehidupan duniawi saya. Saya seorang recovery addict. 20 tahun kira-kira saya ada di dalam lingkaran setan ya. Terus mungkin singkat cerita, tahun 2018 bulan 9 akhir itu saya dimasukkan secara paksa ke salah satu rehab di Cianjur. Ya. Awal saya dimasukkan rehab ke Cianjur, mungkin terjadi penolakan dalam diri saya ya, dan saya berontak, saya marah, ya mungkin saya benci sama keluarga saya semuanya ya. Hal itu saya alamin selama berbulan-bulan, ada mungkin sekitar 2-3 bulan. Saya penolakan dalam diri saya itu kuat sekali. Dan di situ mungkin saya boleh dibilang tidak pernah mengandalkan Tuhan, atau mungkin saya jauh ya dari Dia. Terus yang saya tahu, saya menjalaninya serasa berat sekali.
pada saat itu awal-awal. Karena dalam diri saya masih terjadi penolakan dan mungkin saya masih belum bisa terima ya. Terus pada bulan 12 akhir itu saya coba kabur dari panti rehab saya. Saya kabur 4 orang, terus kemudian 2 jam kemudian tertangkap lagi. Ya masih di Cianjur juga karena kan kita nggak bisa naik mobil atau apa, nggak ada sarananya ya. Dan itu tangkap lagi, akhirnya dimasukkan lagi. Dan akhirnya saya dimasukkan pas sampai rehab tuh dimasukkan ke ruang isolasi. Ya ruang isolasi ini cuma 2 kali 3 meter dan saya dimasukkan ke ruang isolasi divisi psikis, bukan divisi narkoba, tapi divisi psikis. Sebetulnya harusnya saya di ruang isolasi nafsa ya, narkoba ya. Tapi saya juga nggak tahu kenapa, mungkin ini juga salah satu rencana Tuhan. Saya percaya. Dan di situ saya didiamin di ruang isolasi itu selama 2 minggu. Ya, 2 minggu itu saya banyak berpikir dan saya melihat orang-orang yang gangguan jiwa, gangguan mental di situ. Mereka ngomong sendiri, mereka tertawa sendiri, mereka ada yang marah-marah. Ya, di situ saya mulai berpikir dan saya percaya bahwa disitulah Tuhan mulai membuka pikiran saya, buka hati saya. Ini saya percaya bahwa semua ini terjadi itu bukan secara kebetulan. Ya, yang pertama yang saya pikir saya dimasukkan ke rehab jauh-jauh di Cianjur. Rehab ini ada 2 divisi, narkotik dan psikis. Kenapa harus dipilih rehab itu? Kedua, pada saat saya masih menolak, saya dimasukkan ke isolasi divisi psikis. Mungkin Tuhan menyuruh saya untuk melihat bagaimana kondisi ini. Kalau kamu terus-terusan memakai ketergantungan kamu, mungkin kamu bisa seperti ini. Dan situ saya mulai pikir, saya bersyukur sekali dengan pemakaian saya yang begitu banyak, begitu lama. Saya masih boleh normal sampai saat ini. Ya, di situ saya mulai sangat terketuk ya, tersentuh gitu ya. Tuhan begitu baik, ya keluarga saya begitu baik. Ya, saya masih peduli sama saya. Saya juga ngobrol sama orang-orang di situ. Mungkin yang gangguan jiwa kan kita bisa ngobrol ya, mereka kadang-kadang suka ngajak ngobrol, ditanya kenapa. Banyak juga mereka yang ditinggalkan oleh keluarga. Ya. Jadi mereka dimasukkan, terus keluarganya udah hilang. Ada yang seperti itu. Mereka sudah sampai ada yang belasan tahun di situ. Di sini saya merasa Tuhan begitu baik ya sama saya. Saya masih memberikan keluarga yang begitu sabar sama saya. Dan saya yakin ini semua adalah rencana Tuhan untuk merubah saya. Gitu. Karena begitu lama saya nggak mau berubah gitu, susah sekali berubah. Dan saya percaya bahwa ini adalah rancangan Dia, rencana Dia. Semuanya itu bukan kebetulan dan ini semuanya itu terjadi memang sudah dalam rencananya sehingga saya harus melewati semua ini. Dan juga di situ saya 2 minggu di ruang isolasi, saya juga banyak berpikir, ini udah seperti di penjara. Coba kalau saya masuk penjara, mungkin lebih parah dari ini. Ya, ya mungkin yang terutama yang dalam pikiran saya kalau saya sampai nggak waras gitu, gila. Ya karena ketergantungan obat saya pada saat itu, melihat orang-orang seperti itu, saya nggak bisa ngebayangin gimana anak saya, gimana keluarga saya, gitu. Di situ makanya saya benar-benar mulai terketuk dan tersentuh ya. Akhirnya setelah saya dikeluarkan dari ruang isolasi, saya menjalani program lagi di situ. Mulai saat itulah saya dengan benar-benar dengan tulus dan ikhlas saya jalani semuanya. Dan serasa buat saya itu nggak berat gitu menjalaninya karena saya sudah bisa menerima gitu. Dan pada saat saya keluar dari ruang isolasi, saya dikasih hukuman selama 1 bulan ya. Pada saat menjalani program itu mungkin menjadi seperti pembantu, apa bisa disuruh-suruh. Dan juga yang ada satu tugas yang berat, yaitu mencatat tiap bab ya, tiap perjanjian lama dan baru itu 1 hari setiap kitab itu 1 hari 1 pasal. Itu harus dicatat tangan.
Sedangkan saya program ikut terus. Itu luar biasa itu pegelnya. Tapi saya dari baca situ, saya banyak sekali mulai baca-baca ayat gitu dari situ. Dan saya mulai merasakan itu saya jalanin sekitar 8 hari ya. Ujian itu 8 hari saya ngejalanin, saya tidur sampai subuh karena harus selesai. Kalau nggak selesai saya ditambah lagi hukumannya. Ini juga saya rasa mungkin salah satu rencana Tuhan ya, biar saya itu mau pegang Alkitab, biar saya itu mau baca, ya, dan itu harus dicatat tulis tangan semua. Ya, akhirnya hal itu lama-lama menjadi kebiasaan saya sampai sekarang. Saya menyisihkan waktu selalu sedikit untuk bisa membaca Alkitab. Itu. Ya, dan juga Tuhan luar biasa. Saya menjalani itu setelah saya menjalaninya yang tidak merasa berat ya. Dan akhirnya saya memang banyak berdoa sama Tuhan, saya minta dipulihkan segala macam. Dan akhirnya pada bulan 4 itu saya dikunjungi sama keluarga saya ke sana. Ya. Kemudian, dan itu baru pertama kalinya ketemu lagi. Kemudian bulan 4 akhir, saya itu ada rekreasi ke Jakarta bersama orang-orang di rehab. Tapi pada saat itu keluarga akan ketemu saya. Ya, di situ Tuhan juga punya rencana lain. Akhirnya saya diajak pulang dan saya nggak jadi rekreasi karena saya diajak pulang dari Jakarta ke Bandung karena ayah saya katanya kondisinya sudah semakin kurang baik. Ya, di sini saya juga berterima kasih juga sama Tuhan. Saya benar-benar saya rasa Tuhan punya rencana yang luar biasa ya. Saya masih dikasih kesempatan untuk ketemu sama orang tua saya. Dan saya boleh secara langsung kembali minta maaf sama beliau. Ya, dan saya menunjukkan bahwa diri saya di situ saya sudah benar. Ya. Dan saya mengucapkannya kepada beliau, pada ayah saya. Dan setelah saya pulang, kira-kira 1 minggu kemudian beliau meninggal. Ya, Tuhan. Iya, saya lihat ini semua bukan kebetulan ya, tapi ini semua rencana Tuhan. Karena yang saya tahu bahwa ayah saya itu sempat berkata dia tidak bisa meninggalkan saya kalau saya belum jadi orang, saya belum benar. Ya. Dan di situ saya rasa karena saya sudah tulus, saya sudah bisa menerima Tuhan, saya sudah menjalaninya dengan ikhlas. Akhirnya mungkin juga ada perjuangan yang saya bisa dapatkan di situ ya, bahwa saya sudah bisa menunjukkan bahwa saya sudah bisa berubah. Ya. Dan saya di situ benar-benar merasakan kasih Tuhan, rencana Tuhan ya. Sehingga saya juga sempat membaca kitab Yeremia 29 ayat 11 sampai 14a ya. Di situ yang katanya, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu. Amin. Ya, di situ saya melihat bahwa Tuhan memang mempunyai rancangan-rancangan yang baik buat kita, selalu yang terbaik untuk kita ya. Jadi kalau kita mungkin ngerasa ini kok Tuhan begini banget sama kita, itu mungkin masa lalu ya. Sekarang saya percaya bahwa semua rancangan yang terjadi dari Tuhan itu adalah yang terbaik buat saya, untuk keluarga saya, dan saya juga percaya dengan kata-kata jargon dalam rehab saya ya, do your things right, everything else will follow. Lakukan segala sesuatu itu dengan benar, segala sesuatu akan mengikuti. Jadi kalau kita melakukan segala sesuatu yang benar, saya rasa hal-hal positif lain di belakang akan selalu mengikuti kita. Amin. Ya, mungkin dari sinilah saya mulai bisa berubah. Ya, saya merasa Tuhan punya rencana yang luar biasa dan baik kepada saya. Amin. Semoga kesaksian ini bisa menjadi ya bisa mengetuk hati yang mungkin sesama seperti saya pada saat itu ya, dan juga saya percaya bahwa kesaksian ini juga
bukan secara kebetulan ya, tapi ini juga mungkin rencana Tuhan agar saya mau mulai bersaksi, ya mulai membagi apa yang pernah saya alami gitu ya. Karena sebetulnya kalau boleh dibilang saya juga malu, tapi saya rasa buat apa ya malu ya, karena apa yang pernah kita alami itu asal kita sudah berubah, kita nggak perlu malu ya, saya rasa ya. Amin. Yang lebih malu itu kalau kita nggak berubah-berubah. Ya. Ya sekian aja sih. Ya, makasih. Puji Tuhan, Pak Roman. Ya, kita berikan tepuk tangan, aplaus buat beliau ya. Saya mau tanya nih, Pak Roman ya. Jadi teman-teman ya, ini beliau ini ada di Bandung ya, dan saya cukup mengenal akrab baik kepada beliau, bahkan secara sembunyi-sembunyi sebetulnya saya memasukkan beliau ke rehab ya. Ya, tetapi itu saya hanya dalamnya saja, pelakunya kakaknya sendiri gitu ya. Tapi yang jelas begini ya, ada perubahan. Kata kuncinya itu berubah. Tadi kalau Pak Roman berkata, buat apa malu ya? Ya, yang lebih malu itu kalau tidak bertobat. Yang lebih malu itu kalau tidak mau berubah. Yaitu justru kita memakai topeng. Tetapi ketika kita sudah bertobat, maka kita bisa mempermalukan iblis. Ya, kalau dulu kita dipermalukan karena dosa kita, lalu sekarang gantian kita mempermalukan iblis dengan cara apa? Kita bertobat, hidup baru, lalu menyaksikan anugerah Tuhan, menyaksikan perubahan ini ya kepada teman-teman kita. Nah, pertanyaan saya yang pertama, Pak Roman, waktu Anda memakai obat-obat ya, narkoba begitu, 1 bulan itu habis berapa? Berapa ratus ribu atau berapa juta gitu, kira-kira? Susah kehitung, Pak. Nah, kira-kira Banyak. aja. Kira-kira. Banyak, karena saya pemakaiannya Kira-kira. sudah lama sih. Sudah lama, 20 Ya. tahun ya. Ya, Jadi yang mulai jelas kenal. 1 bulan, jadi 1 bulan saya kira lebih dari 10 juta ya, Pak ya. Ya, Selama 20 tahun. Nah, coba anggap aja 10 juta kali 20 tahun. Itu sudah menjadi gedung gereja yang luar biasa ya. Tetapi ya saya percaya yang hilang ya, Miracle is Free yang kemarin ya, saya berkata, yang hilang di tahun-tahun yang lalu. Kalau kita bertobat ya, kita mengundang Tuhan dalam hidup kita, maka yang hilang di masa lalu, tahun ini Tuhan akan kembalikan lipat kali ganda. Ya, doa saya untuk Pak Roman ya, Anda terus akan dalam rancangan dan lindungan Tuhan, dan pasti diberi kesempatan untuk melayani Tuhan seperti kerinduanmu ya, dan keluargamu dipulihkan, hidupmu diberkati, dan menjadi garam dan menjadi terang dimanapun Anda berada. Terima kasih banyak untuk kesaksiannya ya, dan sekali lagi mari saudara kita berubah ya, kita bertobat. Dengan kita bertobat, dengan kita berubah, maka kita akan menerima anugerah yang datang daripada Tuhan. Puji Tuhan, sekali lagi terima kasih Pak Roman. Nanti lain waktu kita akan lanjutkan ya. Mungkin minggu depan kita akan undang ya teman kita dari Banjarmasin ya, bagaimana dia ini ada di depan kita semuanya, namanya Wu Meiling. Kita akan nanti suruh kesaksian bagaimana Tuhan menyembuhkan dia dari penyakit yang dokter sudah angkat tangan, angkat kaki ya, tapi anugerah Tuhan dia disembuhkan ya. Puji Tuhan. Kita tundukkan kepala, saya minta dengan hormat Pastor Rudi Wijaya berdoa untuk firman Tuhan, lalu kita akan bersama-sama membuka hati kita untuk kita belajar akan kebenaran firman Tuhan. Saya persilakan Pastor Rudi Wijaya. Siap. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Untuk setiap pujian dan penyembahan semuanya untuk memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya untuk kesaksian malam hari ini, kami percaya ada kuasa Tuhan yang merubahkan setiap kehidupan kami. Dan kami melihat bahwa nama Tuhan Yesus ditinggikan, maka banyak terjadi pertobatan, banyak terjadi mujizat. Terlebih lagi pada malam hari ini kami percaya kami adalah orang yang diberi kemenangan, orang yang diberi mujizat, orang yang diberi kuasa untuk kami terus berubah, untuk berinovasi di tahun yang baru ini bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan memberkati firman-Nya, Tuhan memberkati hamba-Nya Pak Paulus yang akan menyampaikan firman-Nya,
Kami percaya setiap benih firman itu menjadi kekuatan, menjadi hikmat, menjadi urapan di dalam setiap kami melangkah berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan memberkati firman-Nya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara, hari ini kita akan membahas tentang bencana alam dan pandemi. Apakah ini membuktikan bahwa Tuhan itu sedang murka, ya, Tuhan sedang marah, ya, karena ada banyak sekali pengertian-pengertian. Ya, saya baru saja ketemu dengan banyak sekali hamba-hamba Tuhan pada waktu hari Selasa kemarin, ya, dan mereka juga bercerita tentang pandemi. Mereka juga bercerita kenapa ada musibah seperti ini, ya. Dan justru ada beberapa hamba Tuhan yang berkata bahwa Tuhan segera mau datang dan ini adalah masa-masa di mana kita harus mempersiapkan diri. Bahkan ada juga seorang yang berkata kepada saya, dia berkata ini sebetulnya Tuhan belum datang karena ini ada ulah manusia. Ya, kenapa ada banjir, kenapa ada tanah longsor, ya kenapa ada pandemi? Sebetulnya itu bukan Tuhan, tetapi itu adalah ulah manusia. Nah, saudara-saudara, supaya kita tidak ragu-ragu, ya. Dan juga sekedar informasi, nanti Kamis depan hari ini tanggal 21, Kamis depan tanggal 28, kita akan membahas tentang vaksin. Ya, judulnya adalah bolehkah orang Kristen divaksin? Ya, kita akan membahas dari saintifik dan juga kita akan membahas dari sisi Alkitabnya, supaya kita tidak bertanya-tanya. Seperti malam hari ini, supaya kita tidak bertanya-tanya apakah bencana yang kita hadapi, yang teman-teman hadapi, ya kayak di Banjarmasin itu banjir, lalu ada gempa bumi, ada tanah longsor, ya, ada pandemi dan seterusnya. Apa benar-benar ini sebetulnya menunjukkan Tuhan itu sedang murka? Ya, murka itu bukan hanya sekedar marah, tapi murka itu ya murka, marahnya yang sudah terlalu amat sangat marah sampai mengeluarkan sebuah kutukan, itu orang murka. Ya. Kalau orang marah masih kadang-kadang bisa terkontrol. Tapi kalau murka itu sukar sekali untuk dikontrol. Apakah Tuhan kita adalah seperti itu? Mari saya akan membawa saudara untuk kita membaca firman Tuhan terlebih dahulu. Ya, sebentar. Ini kok hilang. Saya punya PowerPoint. Tunggu teman-teman ya. Nah, saya tidak tahu apakah ini terlihat. Ya. Masih belum nih, Pak? Masih belum terlihat. Tunggu ya. Kalau belum terlihat, saya akan perlihatkan dulu. Oke. Supaya terlihat. Nah, sekarang bagaimana? Saya berharap ini terlihat semuanya, ya. Puji Tuhan. Saudara-saudara, saya akan mengajak, ya, ini judulnya adalah bencana alam dan pandemi, ya. Apakah ini pertanda Tuhan sedang murka? Nah, sebelum kita ke pembahasan itu, saudara-saudara, saya akan mengawali dengan beberapa teori, ya. Karena kalau kita hanya membaca Alkitab, apakah ia seperti itu? Apakah kalau kita hanya belajar tentang ilmu pengetahuan bagaimana Alkitab kita, ya? Saya pelajari begini, saudara, di dalam waktu-waktu yang dekat ini, ya, BNPB itu mencatat ada 136 bencana alam. Jadi saya ulangi, BNPB itu mencatat ada 136 bencana alam. Nah, yang mencengangkan juga, ya, sebelum terjadi bencana-bencana seperti ini, ya, kalau pandemi memang sudah 1 tahun, ya, sudah masuk Indonesia. Dan ada orang yang terpapar itu kalau tidak salah sekitar bulan Maret tahun 2020, ya. Tetapi para peramal, ya, ini kalau kemarin kita menyinggung sedikit tentang peramal, itu sudah membicarakan bahwa nanti akan ada pesawat jatuh lalu benar terjadi, ya. Lalu akan ada gempa bumi lalu benar terjadi. Lalu akan ada tanah longsor, lalu akan ada banjir dan itu benar-benar terjadi, ya. Saya tidak menyarankan untuk kita percaya dengan ramalan, ya. Kenapa ramalan itu terjadi? Ya, dulu pernah kita bahas di pelajaran tentang okultisme, ya. Jawabannya hanya satu. Kalau Anda percaya, ya, tentang ramalan itu, maka seperti iman, terjadi seperti yang Anda percayai. Nah, tetapi karena ramalan ini sumbernya bukan dari Tuhan,
ramalan itu sumbernya dari kuasa-kuasa yang bukan dari Tuhan, saya mengambil istilah yaitu tentang aura negatif atau energi negatif. Ya, jadi energi negatif dan energi positif. Saya hanya meminjam bahasa, saudara ya. Nah, kalau Alkitab sudah jelas, karena dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya, jadi kalau kita membaca firman Tuhan, maka yang masuk di dalam spirit kita itu adalah spirit ilahi yang tentunya bukan aura negatif ya, bukan energi yang negatif, tetapi adalah aura positif yaitu aura keilahiannya Tuhan. Secara itu bandingkan, makanya beda antara nubuatan dengan apa? Dengan ramalan. Nah, ketika ada banyak orang yang mulai percaya, 1, 2, 3 kelompok tertentu, komunitas tertentu mulai percaya, maka kepercayaannya ini akan menarik yang namanya energi negatif, ya. Lalu terjadi, ya memang itu ada kekuatan-kekuatan di luar nalar manusia. Mereka banyak sekali yang meramalkan dan dengan bangganya, saudara kalau ramalannya terjadi, mereka akan berkata iya kan, ya dan seterusnya. Saya juga menulis seperti Banyolan ya di Facebook saya. Saya juga meramalkan ya setelah hari Selasa itu pasti akan ada namanya hari Rebo ya seperti itu ya. Itu bukan ramalan tetapi kepastian. Saudara perhatikan ya, kita tidak percaya dengan ramalan, tetapi apa yang terjadi Saudara itu memang orang-orang ada banyak percaya. Hal-hal seperti itu adalah kelompok yang pertama ya. Saya beri apa namanya? Klasifikasi adalah kelompok yang pertama. Lalu kelompok yang kedua yang bicara tentang bencana alam, pandemi ya dan seterusnya itu adalah saya beri kelompok namanya adalah kelompok ateis ya dan kelompok agnostik ya. Agnostik itu apa? Kalau ateis kita sudah tahu orang yang tidak percaya Tuhan, itu orang ateis. A itu tidak, teis, theos. Jadi orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Tapi kalau agnostik, apa itu agnostik? Ya itu orang yang percaya adanya Tuhan, tetapi dia tidak mampu menjelaskan. Pokoknya dia hanya percaya, ya Tuhan itu ada, tapi sukar dijangkau, semuanya natural, ya kita kembalikan kepada alam, dan seterusnya. Nah, biasanya orang-orang yang agnostik ini, ya dia mengutamakan tentang scientific, ya tentang sesuatu yang bisa dijelaskan secara keilmuan, saudara-saudara ya. Walaupun ya orang-orang yang seperti ini ya tidak beragama dan seterusnya. Tapi biasanya orang itu mengedepankan jalan pikirannya. Mereka juga banyak meramalkan bahwa, banyak menceritakan bahwa kenapa ada bencana alam, kenapa ada pandemi COVID-19, bahkan ada orang yang berani berkata, oh ini adalah virusnya bikin-bikinan dan seterusnya. Saya tidak menuduh, saya tidak mengajak saudara untuk memikirkan itu, karena yang kita pikirkan hari-hari ini ya lebih berat daripada itu ya. Tapi saya hanya mau memaparkan bahwa itu adalah kelompok orang-orang yang berpikir, kelompok orang-orang yang ada di sekitar kita ya. Dan mereka berkata, kenapa ada banjir? Oh, karena ada orang banyak menebang pohon secara liar ya, lalu tidak dikembalikan lagi, tidak ada rehabilitasi, lalu ada banyak penambang-penambang liar, ada banyak orang mengambil batu bara lalu tidak dikembalikan ya, sehingga pada waktu hujan lebat maka terjadi banjir ya. Bisa dijelaskan secara natural, bisa dijelaskan secara alami, Saudara. Ini adalah kelompok yang kedua ya. Saya tidak berkata dan bertanya kita masuk kelompok yang mana ya. Tetapi yang kelompok yang ketiga ini ada di antara kita barangkali ya, adalah kelompok orang-orang yang mengaku orang percaya. Bahkan kelompok adalah orang-orang yang mengaku dirinya rohaniawan. Saudara, dalam kelompok ini saya bagi juga menjadi 3. Yang pertama adalah ya kelompok yang percaya ya antara adanya kekuatan gelap yaitu kekuatan roh jahat dan adanya kekuatan terang yaitu kekuatannya Tuhan ya. Mereka sering berkata, "Oh, ini semua karena campur tangan setan." Ya. Ini semua kenapa ada banjir, kenapa ada tanah longsor, kenapa ada pandemi? Oh, ini iblis menyerang. Jadinya orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang suka melakukan kegiatan-kegiatan kerohanian yang baik ya. Saya tidak berkata tidak baik ya. Ini adalah orang-orang yang suka melakukan kegiatan-kegiatan
kerohanian yang baik dengan apa? Dengan doa-doa peperangan, dengan doa-doa keliling. Ya, apakah itu jelek? Saya berkata tidak jelek. Itu baik. Itu hanya menandai sebuah keyakinan atau kelompok daripada mereka. Nah, saudara, itu berikutnya. Lalu ada juga orang yang berkata bahwa ini adalah sebuah tanda, ya, tanda seperti tadi saya berkata, tanda kedatangan Tuhan. Kenapa ada pandemi? Ya, kenapa ada COVID-19? Virusnya kan basicnya dari virus corona. Corona itu berasal dari crown. Crown itu mahkota. Jadi virusnya itu seperti ada mahkota-mahkotanya begitu ya. Tapi bulat ya, kadang tidak berbentuk dan seterusnya. Ya, sudah, basicnya seperti itu. Mereka berkata bahwa ini kita harus menjaga hidup, kita harus hidup kudus, kita tidak boleh berdosa. Ya, ketika kita diperingatkan Tuhan dengan peristiwa pandemi, kita diperingatkan Tuhan dengan peristiwa bencana alam, ya, maka sikap kita adalah, ya, mereka berkata, kita harus menjaga kekudusan, kita tidak boleh salah, nanti Tuhan marah, nanti Tuhan murka, ketika dia mendapati kita lupa puasa, ketika dia mendapati kita mau makan, lupa berdoa, ketika dia mendapati kita mau tidur, lupa berdoa, kalau bangun tidur kita juga lupa berdoa, maka Tuhan akan marah dengan kita. Ini orang-orang yang seperti itu. Dan tujuannya adalah mereka sangat ketakutan bahwa kehidupannya itu ya jangan-jangan sudah berjuang menjadi orang percaya, ya takut kalau masuk neraka. Jadi fokusnya pada neraka sentris ya. Tapi ada juga beberapa dari mereka yang mereka berkata, oh tidak, ya ini pasti ada rancangan dan rencananya Tuhan. Ya. Kelompok yang berikutnya dari rohaniawan dan orang-orang percaya itu adalah kelompok kompromi namanya. Apa itu? Mengkawinkan atau dia bisa mengkompromikan antara hal-hal yang sains, ya pengetahuan, dengan hal-hal yang alkitabiah. Ya, salah satu contoh adalah ini semua terjadi karena kehendak Tuhan. Ya, dia berkata, kalau bukan kehendak Tuhan, tidak mungkin ini diizinkan. Tetapi kita juga harus waspada dan berjaga-jaga. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengemukakan ini supaya kita tidak bingung, kita mulai belajar karena hari-hari ini ya Tuhan tuntut kita untuk kita menjadi orang yang banyak belajar. Seperti Pak Roman tadi, Tuhan punya rancangan dan rencana yang luar biasa dalam hidupnya. 20 tahun terikat oleh narkoba, ya harta benda kalau dikumpulkan selama 20 tahun ini itu mungkin sudah menjadi sebuah gedung ya yang sangat mewah, saudara-saudara. Tetapi dia berubah, ya dia apa? Bertobat. Nah, pertobatan, perubahan itu akan berdampak dalam kehidupannya. Bukan hanya dia, saya yakin keturunan-keturunannya juga nanti diberkati oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, saya tidak akan mengklasifikasi, tidak bertanya kita masuk ke yang mana. Tetapi saya mau ya hari ini kita belajar bersama-sama. Kenapa semuanya itu diizinkan Tuhan? Ya, kenapa semuanya itu terjadi di dunia ini? Ya, saya akan mengajak saudara untuk membaca ya di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-30 pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Kitab Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Alkitab berkata, lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Kita baca sama-sama 2, 3. Maka terkutuklah tanah karena engkau. Sampai di sini dulu. Alkitab jelas-jelas berkata, ya, dan ini menjawab pertanyaan saya tadi. Kenapa ada bencana terus-menerus? Ya, bahkan sebelum kita lahir sudah ada bencana. Kalau tidak percaya, nanti saudara lihat ya bagaimana peristiwa di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-7 ya, ayat yang ke-11, 12 dan seterusnya itu peristiwa apa? Air bah, Nuh. Ya. Jadi pada waktu dulu itu sudah ada bencana, ya. Lalu apakah kita berkata, oh kalau dulu ada bencana lalu orang-orang yang hidup di zaman Nuh berkata, oh Tuhan mau hadir, Tuhan mau datang menjemput di awan-awan yang permai. Apakah seperti itu? Ini sudah saya khotbahkan di dalam Miracle is Free beberapa bulan yang lalu, ya. Tetapi paling tidak kita bisa mengerti, ya,
bahwa ini sebuah kejadian yang tadi orang yang menganut ilmu kompromi tadi ya bisa menganalisa lalu bisa bersinergi ya mengkompromikan antara ini pelajaran tentang firman, ini tentang scientific, saudara-saudara ya. Dan saya mau berkata, itu bukan sesuatu yang gampang untuk dicerna tentang persoalan-persoalan bencana alam, pandemi, dan ini dan seterusnya. Tetapi paling tidak kita mengerti bahwa kenapa bumi ini mengalami bencana yang sifatnya itu terus, saudara-saudara. Bahkan dari zaman purba sampai hari ini. Kita ada di tahun 2021. Dan banyak orang berkata, ya, ini dunianya sudah tua dan seterusnya. Oke, memang dunia sudah tua, saudara-saudara. Tapi lupakah kita bahwa kita Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ke-17, ya, pada waktu manusia melanggar titah Tuhan, maka dikatakan terkutuklah tanah karena engkau. Ada satu pengertian yang luar biasa. Pada waktu itu manusia ada di Taman Eden. Pertanyaannya, kalau begitu Taman Eden itu ada di mana? Saudara, ya, apakah ada di antara langit dan bumi? Jadi menggantung begitu, ya. Lalu pada waktu manusia itu jatuh dalam dosa, lalu manusia itu ditendang Tuhan, lalu jatuh ke bumi begitu. Oke, itu adalah cerita lain yang nanti juga akan kita bahas dalam pelajaran Miracle History berikutnya. Tetapi paling tidak kita mengerti bahwa ketika manusia jatuh dalam dosa, lalu manusia ada di dunia ini menjadi terkutuk. Kata terkutuk itu sial. Kata sial itu bahkan dikatakan dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu karena tanahnya terkutuk, buminya terkutuk, maka yang ada adalah bencana-bencana alam. Saudara-saudara, jangan berkata kepada saya, ya. Ada banyak orang yang saya tanyai, kenapa Kota Banjarmasin atau Kalimantan Selatan ya sekarang tergenang air? Ada orang menjawab, oh itu ulah manusia. Ya, mungkin betul. Tetapi saya juga bertanya, kenapa pada waktu air bah Nuh itu terjadi? Saudara-saudara, kenapa itu terjadi? Ya, apakah pada waktu itu sudah ada penebangan liar? Pada waktu itu ada perusahaan-perusahaan syomil, ya, ada perusahaan-perusahaan triplek dan seterusnya. Ya, saya tidak yakin, bahkan Alkitab tidak mencatat itu. Tetapi kenapa itu ada banjir? Bahkan dikatakan kalau saudara membaca ayat yang berikutnya, ya dikatakan ayat yang ke-12 dari kitab Kejadian pasal yang ke-7, ya, dan turunlah hujan lebat selama 40 hari, 40 malam, ya. Dan yang menyedihkan lagi dikatakan, ya pada waktu Nuh berumur 600 tahun, pada bulan ke-6, ya pada hari yang kedua bulan itu, ya dikatakan itu sepertinya laut itu sedang terbuka begitu, lalu memuncratkan itu menyemburkan, ya, menyemburkan mata air, lalu mata airnya itu ditangkap oleh angkasa, ya, oleh langit, dan maka terjadilah hujan. Nah, ini salahnya siapa? Saudara-saudara, apakah salah manusia? Ya, kita sedang menyelidikinya, kita sedang mau mengetahuinya. Apakah bencana-bencana ini ulah manusia, ataukah bencana-bencana ini Tuhan sedang murka kepada manusia, saudara-saudara ya. Lalu berikutnya, kalau kita lihat di dalam Alkitab kita, ya di tayangan screen saudara, dalam kitab Ayub pasal yang ke-9, ayat yang ke-5 sampai yang ke-9. Dialah yang memindahkan gunung-gunung dengan tidak diketahui orang, yang membongkar balikkannya dalam murkanya, yang menggeserkan bumi dari tempatnya, sehingga tiangnya bergoyang-goyang. Ini bicara tentang apa? Tentang gempa bumi, ya. Yang memberi perintah kepada matahari sehingga tidak terbit. Ini apa? Ini bicara tentang apa? Apa itu? Ya, mataharinya tidak kelihatan itu, saudara-saudara. Jadi gerhana, ya, istri saya teriak dari belakang, gerhana, gitu ya. Yang seorang diri membentangkan langit dan melangkahkan di atas gelombang-gelombang laut, yang menjadikan bintang biduk, bintang belantik, bintang kartika, dan gugusan bintang-bintang ruang selatan. Sudah perhatikan, ya. Kalau kita melihat dari potongan Alkitab, potongan ayat dari kitab Ayub ini saja, sebetulnya kita sudah mendapatkan satu gambaran, saudara-saudara, bahwa semua yang terjadi itu, ya, adalah seizin Tuhan, ya.
dan itu adalah karya Tuhan. Ya, kenapa Tuhan izinkan? Ingat tadi dalam kitab Kejadian, ya, pasal yang ketiga tadi, karena bumi ini ya sudah terkutuk, saudara-saudara ya, dan manusia itu adalah keturunan orang berdosa, ya. Maka itu kita harus percaya kepada Tuhan, seperti Pak Roman tadi, ya. Begitu percaya dengan Tuhan ada perubahan, ya. Begitu ada iman, begitu dia mau berubah, maka ada satu pembaharuan dalam kehidupan Pak Roman, ya tentunya juga dalam kehidupan kita semua. Nanti akan saya tunjukkan ya berikutnya supaya kita mengerti, ya kita sudah sedikit memiliki satu gambaran tentang tadi gempa bumi dan seterusnya. Selalu Yehezkiel pasal yang ke-13 ayat yang ke-13 sampai yang ke-15, ya. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, di dalam amarahku aku akan membuat angin tofan, ya, bertiup, ya, di dalam murkaku hujan lebat akan membanjiri, dan di dalam amarahku, ya, rambun yang membinasakan akan jatuh, ya, dan aku akan meruntuhkan tembok yang kamu kapur itu dan merobohkannya ke tanah, supaya dasarnya menjadi kelihatan. Tembok kota itu akan runtuh dan kamu akan tewas di dalamnya, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu, dan seterusnya. Kitab Yehezkiel juga mencatat bahwa semuanya itu adalah Tuhan yang lakukan. Hagai pasal yang kedua, ya, ayat yang ke-6 dan 8. Ini banyak ayat, saudara. Ya, saya hanya memaparkan, saya hanya mengeksplor bagaimana ini terjadi, ya, untuk apa ini terjadi, dan sikap kita itu harus bagaimana. Ya, Hagai 2, 6 sampai 8. Nanti saudara bisa catat, baca sendiri seperti Pak Roman tadi suka mencatat firman Tuhan. Ya, sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir, dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu. Jangan takut, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi, maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Ya, ini ayat yang ke-8 ini, ya, terjadi satu, ya, sesuatu yang Tuhan izinkan, rumah Tuhan itu terbangun dengan baik. Tetapi sebelum itu terjadi goncangan. Yang menggoncangkan siapa? Tuhan. Ya, saudara, jadi kita sudah mendapatkan satu jawaban, saudara. Kenapa kok ini terjadi? Apakah Tuhan itu pemarah? Apa Tuhan itu pemurka? Apa Tuhan itu sedikit-sedikit, ya, lalu kejam seperti itu? Tidak, saudara-saudara ya. Pertama, dasarnya adalah dunia ini bukan tempat tinggal kita selama-lamanya. Karena dunia ini terkutuk. Dunia ini, ya, satu kali lagi, ya, Tuhan berkata digoncangkan. Dan pada waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali, dunia ini ditutup sama Tuhan. Nanti dia ciptakan dunia yang baru, yaitu Yerusalem yang baru. Maka itu pesan saya yang pertama. Selagi kita masih ada di dunia ini, jangan membanggakan harta dunia. Jangan membanggakan kalau Anda itu orang pandai, orang pinter, orang hebat, orang berilmu, orang punya segala-galanya. Ya, karena hanya sementara. Nanti suatu hari, saudara, kalau ada bencana virus COVID seperti ini, ya, ada banyak orang punya uang. Beberapa waktu yang lalu kawan saya, ya, seorang hamba Tuhan, dia berkata, saya punya jemaat itu orang kaya, Pak Pendeta Paulus, ya. Tapi pada waktu dia masuk ke rumah sakit, ICU sudah penuh, seluruh Jakarta ini rumah sakit penuh semua, sehingga orang kaya ini hanya ditaruh di UGD, ya, di antara orang-orang yang kecelakaan, orang yang sakitnya macam-macam, dan sampai minta mohon-mohon, ya, dan seterusnya. Ini uangnya banyak, ya, tapi apa yang terjadi? Tetap tidak mendapatkan kamar, dan teman saya berkata, ya, apa boleh buat, akhirnya dia harus rela dan dipanggil Tuhan. Saudara-saudara, perhatikan, uang sebanyak apa sekarang ini bukan jaminan. Ya, sehebat apapun kita, kalau malapetaka itu datang, ya, kalau air bah, bencana, tanah longsor, saudara-saudara, ya, lalu gempa bumi, kita bisa apa? Saudara, maka itu andalkan Tuhan. Ayat yang terakhir. Haleluya. Ayat yang terakhir, kalau saudara nanti membaca kitab Amos pasal yang keempat, ayat yang ke-6 sampai ke-13,
Itu isinya hanya peringatan supaya apa? Supaya orang-orang Israel itu bertobat. Secara rohani, saya dan saudara adalah orang-orang Israel. Jadi, kenapa ini semua diizinkan Tuhan? Kenapa Tuhan lakukan semuanya ini? Amos pasal yang keempat, ayat yang ke-6 sampai 13. Nanti saudara bisa membacanya sendiri. Ya, itu apa? Supaya kita semuanya bisa bertobat, ya, kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Semua itu terjadi hanya untuk mengingatkan kepada kita semuanya, supaya kita bergantung harap sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi, sekali lagi, ada dua hal. Bencana terjadi karena ulah manusia. Bencana terjadi juga karena diizinkan Tuhan terjadi. Apapun, saudara-saudara, ya, yang penting, mari kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Satu yang saya perlu ingatkan, kita tidak boleh takut dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Bukankah Yesus mengajarkan kepada kita tentang doa Bapa kami? Ya, Bapa kami yang ada di surga. Ya, dia mengajarkan Bapa kami yang ada di surga. Artinya apa? Kalau kita memanggil Tuhan, itu adalah Bapa. Artinya kita adalah anak-anaknya Tuhan. Amin. Jadi apapun yang terjadi, kalau kita panggil nama Yesus, saudara-saudara, pasti kita akan dilalukan daripada yang jahat. Amin. Maka itu jangan takut tentang apapun yang akan terjadi. Ya, karena kemarin saya ketemu dengan Pak Ketua Sinode, dan dia berkata, mungkin pandemi ini adalah satu cara untuk memanggil hamba-hambanya cepat segera pulang menghadap Tuhan. Ya, maka itu jangan takut daripada ya 3 tahun stroke, ya tidak bisa ngapa-ngapain dan seterusnya. Ya, tetapi sambil bercanda dia berkata, makanya saudara, kalau selama Anda masih hidup, milikilah visi yang besar. Ya, milikilah cita-cita yang besar. Kerjakan hal-hal yang besar. Jangan malas. Alasannya apa? Jadi nanti kalau Tuhan mau panggil kita, kita bisa ngomong sama Tuhan. Tuhan, ini belum selesai. Tunda dulu, makanya begitu, saudara. Ini bercanda, ya, tetapi menguatkan kita semuanya. Mari kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara jangan takut, ya. Semua terjadi di tengah-tengah dunia ini, ya, pasti seizin dengan Tuhan, ya. Maka itu kembali kepada kebenaran firman Tuhan, ya, lakukan yang baik, rendah hati, ya, tetap hidup dalam kekudusan tapi jangan takut masuk neraka. Yang penting mengasihi Tuhan, ya. Roh Kudus ada dalam hidup kita, menguatkan kita, dia tuntun, dia pimpin kita. Yang enggak sempurna disempurnakan, yang penting punya niat. Amin. Ya, kalau kita punya niat baik, Roh Kudus akan memberikan kekuatan, kemampuan untuk kita menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Puji nama Tuhan. Haleluya. Tundukkan kepala kita berdoa. Bapa kami bersyukur, ialah nasihat firman-Mu yang sederhana ini mengingatkan kami bahwa semua yang terjadi ini tidak lepas daripada pemandangannya Tuhan, dan Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi di tengah-tengah dunia ini untuk mengingatkan kepada kami, untuk kami hidup di dalam pertobatan, kami berbalik dari pelanggaran dan dosa kami. Kami mencari Tuhan, dan kami mengandalkan Tuhan. Tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri, tidak mengandalkan kekuatan dunia ini. Terima kasih Bapa di surga. Demi nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Sama-sama berkata, amin. 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 Puji Tuhan. Saya kembalikan kepada Pastor Fendi. Ya, tadi Pastor Fendi agak terlambat karena beliau repot ya. Sekarang saya kembalikan kepada beliau untuk mengatur apakah ada tanya jawab atau ada yang mau didoakan, silakan. Beliau mengatur apakah ada tanya jawab atau ada kok hilang? Ya, sorry Pak. Ya. Untuk di Facebook belum ada pertanyaan Pak. Mungkin buat teman-teman yang ada gabung di Zoom, ini juga karena maaf saya tadi co-hostnya jadi hilang nih.
Jadi saya nggak kebuka ya untuk chatboxnya. Mungkin buat teman-teman. Sudah saya kembalikan Pastor Fendi jadi co-host lagi. Buat teman-teman yang mungkin mau berbagi, mungkin ada bertanya atau mau didoakan, bisa di unmute ya. Mungkin saya persilahkan buat teman-teman. Silakan kawan-kawan yang mau didoakan silakan angkat tangan ya supaya kita bisa doakan. Ada banyak sekali Pak Harman, juga ada Pak Petrus Ginanjar, puji Tuhan. Selamat tahun baru, Pak. Oke. Ada Bu Vinvin juga dari Bandung. Puji Tuhan. Kalau enggak ada, saudara, saya mau rindu sekali untuk kita berdoa ya buat Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan yang tergenang beberapa hari, dan saya cukup mengikuti berita-berita dari sana ya, banyak sekali mereka pada mengungsi, mereka juga banyak yang membutuhkan bantuan ya. Bahkan kemarin istri saya sudah pesan perahu karet ya akan dikirim ke Banjarmasin, dan tadi sudah banyak menghimpun dana-dana dari kawan-kawan yang nanti juga segera akan disalurkan ke sana. Tapi yang jelas mari kita berdoa ya untuk Kota Banjarmasin supaya segera surut air bahnya dan mereka juga mencari Tuhan. Saya minta dengan hormat Pak Harman berdoa buat Kota Banjarmasin. Haleluya. Tolong di-unmute Pak Harman. Ya, mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapak buat firman-Mu, percaya firman-Mu menguatkan bagi setiap kami, dan saat kami juga berdoa untuk Kota Banjarmasin. Tuhan tolong Tuhan lawatan-Mu bagi Kota Banjarmasin, pertolongan-Mu tepat pada waktunya Tuhan. Kami percaya pada saat ini Engkau pasti akan melawat setiap penduduk-penduduk di Kota Banjarmasin. Setiap mereka yang membutuhkan pertolongan, Tuhan berikan pertolongan. Mereka yang lemah, Tuhan berikan kekuatan. Mereka juga yang sedang bersedih juga Tuhan berikan penghiburan. Tuhan kami percaya Engkau mengasihi bangsa kami, juga Engkau mengasihi juga Kota Banjarmasin. Biar Kota Banjarmasin penuh kemuliaan Tuhan, ada banyak pemulihan dan juga pertobatan. Kami percaya Tuhan Kota Banjarmasin disayang oleh Tuhan Yesus, dan saat ini juga pertolongan Tuhan turun atas Kota Banjarmasin dan penduduk-penduduknya. Ya, mereka yang belum percaya, suatu saat nanti mereka akan percaya bahwa Engkau Tuhan Yesus, Tuhan Raja di atas segala raja. Melepaskan berkat buat Kota Banjarmasin. Tuhan tolong agar Kota Banjarmasin saat ini juga surut, tidak lagi mengalami badai, banjir semua Tuhan. Tuhan jamah, Tuhan yang percaya kami punya Tuhan yang luar biasa, kami punya Tuhan yang hebat, kami punya Tuhan yang dahsyat, perbuatannya sungguh sangat ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati Kota Banjarmasin, berkati juga Indonesia. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Pastor Harman, dan baru saja istri saya berikan laporan kepada saya bahwa baru saja ada gempa ya di Talaut, saudara ya, dan belum selesai acara kita ternyata juga ada gempa ya. Cuman ya mungkin kekuatannya tidak terlalu seperti yang ada di Sulawesi Selatan. Ya, saudara banyak berdoa, jangan takut, andalkan Tuhan. Pastor Fendi silakan. Iya, mungkin buat teman-teman, saya tadi barusan unlock untuk mute-nya ya. Kalau memang mau ini nanti biar. Oke, sudah dibuka chatbox-nya juga. Mungkin bisa di-unmute buat teman-teman yang mau bertanya ataupun mau berdoa, didoakan. Bisa komen juga di chatbox. Sudah dibuka. Silahkan, saudara. Kalau ada yang mau diskusi, boleh ya. Tapi yang jelas saya mengingatkan bahwa minggu depan kita akan membahas tentang vaksin ya.
Apakah itu di dalamnya ada chipnya, nanti bisa termonitor. Lalu kalau kita disuntik, lalu kita masuk neraka gitu ya, kita bahas minggu depan. Luar biasa. Tidak ada, kalau tidak ada saya juga tidak akan memaksa. Saya mau tanya dulu dengan apakah ada di Zoom Pak Antonius. Pak Antonius ada di Zoom atau di Facebook? Facebook ya Pak. Oh, di Facebook. Istrinya gimana? Ci Ice apakah sudah sembuh dari virus corona? Dia komen bantu doa supaya Cici disembuhkan. Ya. Oke. Mari kita berdoa ya buat istri daripada Pak Anton ya, namanya Ci Ice, saudara-saudara, supaya Tuhan sembuhkan dari corona. Dalam nama Yesus kami berdoa buat Ci Ice, ada kekuatan Tuhan, juga ada pemulihan terjadi. 2 kali dia terkena COVID-19, tetapi 1000 kali Tuhan akan sembuhkan dengan cara yang ajaib, dan supaya antibodinya mengalahkan virusnya, sehingga kuat dan tidak terpapar, juga tidak menjadi OTG, dan bebas dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati keluarga ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kalau tidak ada, ya saya kira cukup ya Pastor Fendi. Teman-teman, terima kasih untuk perhatiannya, untuk bersama-sama bergabung. Tapi ini saya mau tanya dulu sama Ling-Ling ini dari Kota Banjarmasin ya. Tadi kita sudah doakan kotanya. Coba di-unmute bagaimana kejadiannya, bagaimana maksudnya update-nya hari ini. Apakah sudah mulai reda atau gimana? Tolong di-unmute. Ya. Sebagian sudah surut, tapi di daerah saya ini masih penuh air, dan malam ini mulai pasang lagi. Wih. Tapi yang di veteran sudah kering, cuma sebagian yang nama-nama jalan sungai gitu masih penuh air. Oh gitu ya. Terlutut lah. Satu lutut. Masuk rumah semua berarti ya? Kalau puji Tuhan rumah saya nggak masuk air sampai depan aja, tapi luar kompleks semua penuh air. Oh. Ya, tapi nggak ya. bisa keluar juga sama. Nggak bisa keluar ya. Oke, Ya. nggak apa-apa. Tuhan beri kekuatan, kemampuan. Sebetulnya di Jakarta itu udah biasa. Kalau di daerah-daerah Kapuk, ya daerah gitu udah biasa. Teman-teman kita di Banjarmasin kurang terlalu biasa, sehingga ini ya cukup mengejutkan bagi mereka semuanya. Ya, 1000 sungai tapi nggak pernah banjir seperti ini kan? Iya, ya. Keluar semua ular-ularnya. Wih. Banyak ular, Pak. Gitu ya? Iya. Apakah ada di antaramu, di antara kita yang mau ular, silakan ke sana, diambil untuk dibikin rica-rica atau bagaimana itu. Nggak ada pedagang mangga besar Pak di sini Pak. Kalau pedagang mangga besar semua doyan. Pak Charlton. Studi banding Bu ke Jakarta Bu, studi banding di sini bagaimana penduduk di Jakarta menangani banjir. Ya, di sini kayaknya sudah disedot sih, dibuang ke sungai ya. Tapi nggak sepenuhnya dibuang karena mungkin peralatannya yang sedikit. Terus daerah-daerah kecil yang jauh itu nggak terjangkau. Jadi rumah-rumah mereka kan kebanyakan rumahnya kayu. Jadi tenggelam semua, tinggal atapnya. Aduh. Kalau gubernur kami akhirnya masukin ke bumi Bu. Jadi pinter gubernur kami itu. Akhirnya dimasukin lagi ke bumi. Iya, tapi di sini mungkin peralatan yang kurang. Terus penanganannya kayaknya lambat ya. Sampai mereka tuh tinggal di atas atap semua. Nggak ada pertolongan, lambat gitu loh. Ya karena mungkin belum terbiasa sehingga ini ya, kaget ya, kan membuat mereka kaget ya. Oke kawan-kawan, jadi itu perkembangan dari Banjarmasin dan juga sedikit tadi ada berita tentang gempa, dan percayalah bahwa ketika kita tinggal di dalam anugerah Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, walaupun dunia ini digoncangkan tetapi kita tinggal di dalam hadirat Tuhan
yang tidak akan pernah bisa digoncangkan. Amin. Amin. Tuhan, saya kira sudah selesai acara kita malam hari ini. Ibadah Miracle is Free. Saya minta dengan hormat dan kerendahan hati Pastor Petrus Ginanjar untuk menutup dalam doa dan juga sekaligus doa berkat buat kita semuanya. Silakan Pak Petrus Ginanjar. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur pada malam hari ini. Kau izinkan Tuhan, hamba-Mu berbagi tentang masalah bencana yang terjadi saat ini. Dan biarlah ini memberikan suatu kekuatan bagi kami semua yang mengikuti, baik yang ada, yang Zoom juga yang ada di Facebook. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami percaya semua yang sudah mengikuti, semuanya diberkati oleh Tuhan. Amin. Karena kami tahu semua atas seizin Tuhan, semua ada maksud Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak takut dan kami tetap percaya punya Tuhan yang luar biasa. Terima kasih hamba-Mu, Pak Paulus Eko yang telah menjadi berkat buat kami, pakai terus menjadi alat Tuhan yang luar biasa, sehingga memberkati setiap umatnya, juga istri, anak-anak, jemaat, semua diberkati. Terima kasih Bapak, kami percaya semua juga yang mengikuti diberkati Tuhan. Terima kasih dan saat ini kami sudah akhiri untuk Zoom dan Facebook malam hari ini. Bila Tuhan sendiri yang memimpin juga istirahat malam hari ini. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur, mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Mari kita terima berkat yang dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dari Roh Kudus akan menyertai kita malam ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin, puji nama Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Pastor Pak. Petrus Ginanjar, puji Tuhan. Saudara, saya mengundang untuk para pastor dari IHK, ya. Siapapun yang merasa Anda pastor atau pendeta-pendeta dari IHK, jangan leave ya, jangan keluar, tapi yang lain Anda boleh keluar ya. Atau ini saya tutup dulu, nanti saya undang lagi ya. Gitu ya. Jadi teman-teman para pendeta silahkan untuk standby aja. Nanti akan saya undang, saya tutup termasuk Pak Charlton ya. Itu. Oke. Tuhan memberkati semuanya teman-teman. Oke, ini tidak ada foto ya? Sudah difoto Pak tadi Pak. Udah difoto, puji Oke, Tuhan. Tuhan Selamat malam semua. Semuanya. Memberkati. Sampai jumpa minggu depan. God bless, sampai ketemu minggu depan. Terima kasih Pak Paulus firman-Nya, Pak Fendi. Oh iya. Ya, Tuhan berkati Bu Ripka. Bu Tuhan Ripka, berkati puji Bu Tuhan. Linggi. Saya masukin videonya karena baru keramas ini tadi. Oke Bu. Iya, iya. Gara-gara corona kan katanya harus mandi keramas. Betul, betul Bu Ripka. Ya makanya Pak. Aduh. Terima kasih juga buat Paramon. Iya benar. Yes, selamat malam semua. Selamat malam, Tuhan berkati Pak semuanya. Amin, amin.